presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah hari Minggu sesudah Natal ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh pemberita firman. Pada ibadah ini adalah Pendeta Dela dalam benua esensi Teo. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan perkasa, Allah itu dan agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtmu, menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Filipi pasal yang keempat ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah,
menurut kasih setiamu, hapuslah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menjadi berita anugerah bagi kita semua, yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuh sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuh sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5b. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b yang menyatakan, Karena Allah telah berfirman,
aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus, tolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami baca dan hayati pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, serta juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Tetapi Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bersyukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki minggu yang pertama di tahun pertama Tuhan yang baru ini, di tahun 2021. Puji Tuhan, kita bisa sampai memasuki tahun yang baru ini dengan selamat. Itu semua bukti kasih dan kebaikan Tuhan. Kendati ada kekasih-kekasih kita yang tidak dapat memasuki tahun yang baru 2021 karena mereka sudah dimuliakan Tuhan dalam kematian. Namun kita bersyukur kita boleh berada di minggu kedua sesudah Natal, dan tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah perjanjian yang abadi. Kalau kita berbicara soal perjanjian, berarti ada pihak atau dua pihak yang saling berjanji. Contohnya ketika kita diberkati dalam perkawinan yang kudus di gereja. Kedua, calon mempelai berjanji bahwa mereka akan tetap setia dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Namun terkadang janji yang diucapkan hanya tinggal janji. Banyak pasangan-pasangan yang pada akhirnya hancur, dan juga mereka saling meninggalkan pasangan yang tidak setia, padahal mereka sudah mengikrarkan janji untuk setia sampai mau memisahkan, tapi dalam prakteknya mereka mengingkari apa yang sudah mereka janjikan atau komitmen mereka kepada pasangan. Nah, tidak seperti janji Tuhan. Kalau janji Tuhan kepada manusia tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berjanji, selalu Dia genapi sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Seperti apa yang dikisahkan dalam bacaan kita, kisah tentang tokoh iman yang bernama Nuh. Nuh adalah pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupan berimannya. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah pribadi yang hidup bergaul dengan Allah, yang hidup sangat dekat dengan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang pada zaman Nuh, pada saat itu mereka memberontak, mereka melakukan dosa, mereka melakukan kejahatan, sehingga pada akhirnya Tuhan murka. Tuhan sangat marah kepada manusia pada zaman Nuh saat itu, sehingga terjadilah peristiwa air bah itu. Semua makhluk hidup dibinasakan, bahkan dimusnahkan melalui peristiwa air bah itu. Hanya Nuh dan keluarganya yang beroleh keselamatan dan kasih setia Tuhan. Cuma dari kasih Tuhan. Di sini pada ayat emasnya, ayat yang ke-9, dikatakan bahwa sesungguhnya aku mengadakan perjanjianmu dengan kamu dan keturunanmu. Jadi Allah mengadakan perjanjiannya dengan Nuh dan juga keturunannya. Itu semua ditandai dengan ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi tandanya adalah sebuah busur, atau banyak kita kenal pelangi, ya, sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia.
Janji Allah bahwa Allah tidak lagi memusnahkan segala yang hidup. Janji Allah bahwa Allah akan memberkati kehidupan bumi ini. Dia tidak akan melakukan apa yang pernah ia lakukan, yaitu dengan peristiwa air bah itu. Allah kembali mengasihi umat karena dengan murkanya yang menyala-nyala, tentunya kasih setianya lebih besar daripada penghukuman yang sudah Ia adakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada saat ini memasuki tahun yang baru? Yang pertama, marilah kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan untuk melangkah di hari yang ketiga di tahun yang baru ini. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dan benar, karena ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melangkah di tahun yang baru dengan langkah yang benar, tentu kita diberkati. Tapi kalau kita melangkah dengan langkah yang sudah salah, yang buruk, yang jahat, baru saja masuk tahun yang baru di hari ketiga, mungkin sikap kita kepada orang lain sudah jahat, ya. Kita membenci orang, atau kita mungkin sudah marah-marah kepada orang. Nah, itu kan berarti langkah yang sudah salah. Harusnya kita tahun baru harus hidup baru, meninggalkan hal-hal yang lama yang seharusnya tidak boleh kita bawa di tahun yang baru ini. Yang kedua, Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Nuh hidup dekat kepada Tuhan, sangat akrab dengan Allah. Di tahun 2021 ini, marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mari kita selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Setiap hari bersama dengan keluarga kita, sempatkan, ambil waktu untuk bisa bersekutu di tengah-tengah keluarga kita melalui doa dan pembacaan Alkitab. Percayalah, orang-orang yang diterangi oleh firman Tuhan, keluarga yang diterangi oleh firman Tuhan, kehidupan yang pasti akan semakin diberkati oleh Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 yang masih misteri bagi kita. Kita tidak tahu lagi jika di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang sudah banyak menelan korban, sehingga banyak orang terpapar dan meninggal karena virus COVID-19. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan, apa lagi yang akan terjadi di tahun 2021 ini? Namun kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baik dalam suka bahkan dalam duka sekalipun. Tetap semangat dan tetap sukacita, Bapak Ibu Saudara, kendati pergumulan kita belum juga berakhir. Namun marilah menjadi orang yang berharap kepada Tuhan dan percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita indah pada waktunya. Sebagaimana Allah mengadakan perjanjian yang kekal denganmu, begitu pula Allah dalam Yesus Kristus. Ia berjanji bahwa Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janjinya bahwa Ia tidak ingin manusia binasa, tetapi Ia ingin kita semua beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru ini. Tetap jaga kesehatan kita, tetap melakukan protokol secara disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Amin.
Bersama kasih Bapakku selalu mengikutiku di mana diriku diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami hantar Tuhan untuk memasuki minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami masih dapat berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi pelita, pedoman, dan menuntun langkah hidup kami memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru ini, agar kami boleh menjadi pribadi seperti Nuh yang hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Nuh boleh diselamatkan dari peristiwa air bah bersama dengan keluarganya. Pada kesempatan di malam ini kami menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kehidupan kami memasuki tahun yang baru ini. Kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di tahun yang akan kami jalani ini. Banyak misteri kehidupan, namun kami percaya pegangan kami satu, hanya Tuhan, sumber penuntun dan penopang hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami menyerahkan untuk setiap usaha dan upaya pemerintah bersama dengan TNI Polri, bahkan gugus tugas COVID dan juga tenaga kesehatan yang masih bergumul di tahun 2021 ini untuk menangani COVID-19. Buka jalan sehingga masyarakat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini boleh mengalami lawatan dan pemulihan Allah yang sempurna, dan COVID ini Tuhan boleh berakhir dari dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya GPB Sion Jahat, Tuhan memberkati dalam segala umur juga mereka dalam menghadapi kehidupan yang masih misteri ini dan rahasia. Biarlah Engkau tetap menuntun jemaat-Mu agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dan hanya bersandar kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jangan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan penghiburan, khususnya keluarga besar dari almarhum Bapak Paulus Batong, di mana tanggal 31 Desember yang lalu Bapak memanggil dalam kemuliaan Saudari Bapak Paulus Batong menghadap hadirat Tuhan. Biarlah kekuatan penghiburan Tuhan anugerahkan bagi keluarga besar yang tinggalkan. Berkati juga jemaat-Mu yang masih bergumul akan setiap masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau buka jalan yang merindukan pekerjaan, yang merindukan keturunan, yang merindukan menampil hidup. Tuhan memberkati. Berkati gereja
kepadamu di tengah-tengah pandemi ini. Kami masih harus beribadah secara online. Tuhan jaga lindungi jemaatmu agar tidak terpapar COVID-19. Mereka tetap disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada untuk menjaga diri mereka, bahkan untuk menjaga orang lain agar tidak terjadi penyebaran virus dari orang ke orang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati presbiter dan petugas, bahkan berkati setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari minggu ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Syukur kami yang kami naikkan dan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil melandasinya dengan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tentang domba itu rumahnya, punya mewah ketidurannya, langit dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat pujilah terus, kemuliaan Allah yang kudus. Itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Hai siapkan gunung di bukit yang dimana jua. Hai siapkan gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu telah membawa menjaga rupanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan gunung di bukit dan di mana jua. Hai siapkan gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di pohonnya yang hina dan rendah, sembari menyampaikan segala dunia. Hai siapkan gunung di bukit dan di mana jua. Hai siapkan gunung lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.